Putu Trisnanda Saudara masih menemani Anda dalam Breaking News Kompas TV. Kabar baik datang bagi timnas Brazil. Sang bomber Neymar Junior pulih lebih cepat dan sudah mulai berlatih bersama skuad tim Samba. Mesin tim-tim unggulan di Piala Dunia 2026 seperti Brazil, Belanda, Jerman, dan Perancis kini sudah mulai panas. Lalu tim unggulan mana saja yang diprediksi akan lolos dari fase grup dan melaju lebih jauh? Kita akan mengulasnya saudara bersama analis sepak bola Gita Suwondo. Bung Gita, bagaimana penilaian Anda terhadap performa awal tim-tim favorit seperti Brazil, Belanda, Jerman, dan Spanyol juga Perancis di fase grup Piala Dunia 2026 yang sudah berjalan? Karena kalau yang sudah pasti lolos ke 32 ini kan justru tuan rumah begitu ya, Amerika dan Meksiko. Ya, Amerika Meksiko tuan rumah sudah lolos, Jerman juga sudah lolos setelah 2 kali mencatat kemenangan. Kemudian yang menarik adalah mereka keluar sebagai juara grup. Ini untuk pertama kalinya dalam 12 tahun Jerman akan ada di fase knockout. Setelah sebelumnya sebagai juara Piala Dunia 2014-2018 mereka selalu gugur di fase grup 2018 dan 2022. Kemudian yang lebih menariknya lagi adalah perjuangan Spanyol yang baru pertandingan pertama sudah harus ditahan imbang oleh debutan Piala Dunia. Kemudian Brazil juga memperbaiki penampilannya setelah ditahan imbang oleh Maroko, walaupun sejak awal sudah dianggap bahwa Maroko akan merepotkan Brazil, tapi mereka kemudian berhasil menang atas Haiti. Jadi ada kebangkitan dari beberapa tim. Inilah Piala Dunia. Jadi tim-tim yang di pertandingan pertama biasanya tidak terlalu bagus memperbaiki performa mereka untuk berusaha lolos ke babak-babak berikutnya. Dan sejauh ini setelah 36 pertandingan Piala Dunia sudah 109 gol yang terjadi, rata-rata menjadi 3,03 gol. Ini saya pikir juga salah satu Piala Dunia dengan jumlah gol yang cukup banyak ya, dan ini di luar ekspektasi di mana tadinya diperkirakan bahwa pertandingan ini akan berjalan membosankan untuk beberapa pertandingan di mana melibatkan tim besar dan tim kecil. Tapi kalau Anda melihatnya tim-tim besar ini memang sengaja menahan, menyimpan tenaga gitu, sekaligus juga menganalisa pertandingan, atau memang seperti yang tadi disinggung sedikit bahwa memang negara-negara yang dipandang adalah bukan langganan Piala Dunia, justru ini bisa menjadi kuda hitam di Piala Dunia 2026. Kalau kita bicara Brasil sih sebenarnya expected ya mereka ditahan imbang oleh Maroko, apalagi Maroko kan peringkatnya dengan Brasil tuh 6 lawan dengan 7, jadi seimbang. Kemudian Maroko kan semifinalis 4 tahun lalu, Brasil bahkan gagal di perempat final 4 tahun lalu. Jadi itu ekspektasinya memang draw. Tapi kalau kita bicara Spanyol, jelas itu sebuah kejutan, ditahan imbang oleh negara yang baru pertama kali lolos ke Piala Dunia seperti Tanjung Verde. Kemudian Uruguay lah misalnya, mantan juara dunia 2 kali, langganan Piala Dunia, juga ditahan imbang oleh Arab Saudi. Dengan Uruguay itu mencatatkan 10 shot on target dan ada 9 penyelamatan dari penjaga gawang Arab Saudi. Jadi saya pikir kalau kita bicara sampai dengan hari ke-10 ini, banyak sekali penjaga gawang yang performanya luar biasa, terutama dari tim-tim underdog. Ini yang membuat tim-tim favorit agak kebentur ya, dengan peluang mereka masuk ke zona 14, masuk ke sepertiga lapangan lawan, tapi terbentur dengan penjaga gawang yang canggih. Nggak saya bilang sengaja, tapi nggak saya bilang disengaja oleh tim-tim besar ini. Mereka memang menjalani laga pertama yang selalu sulit itu dengan kesulitan, tapi bukan tidak mungkin nantinya mereka akan bangkit. Ingat bagaimana Spanyol tahun 2010 kalah di awal tapi kemudian juara. 4 tahun lalu Argentina juga kalah dari Arab Saudi di awal tapi kemudian menjadi juara dunia juga. Oke, jadi masih panjang ya perjalanannya karena Piala Dunianya baru Masih. 10 hari, masih banyak kejutan-kejutannya. Nah, kalau Bung melihatnya seperti apa di antara tim-tim ini yang menurut Anda paling panas nih mesinnya saat ini? Cepat Itu langsung ya. Nah, itu negara mana? Kemudian faktor utamanya apa? Apakah dari pemain, taktik pelatih, atau adaptasi dengan kondisi turnamen? Saya pikir yang mengejutkan Amerika Serikat ya. Mereka mencatat apa ya, 2 kali kemenangan berturut-turut belum pernah dilakukan oleh Amerika Serikat lagi di Piala Dunia modern. Mereka melakukannya terakhir kali di Piala Dunia pertama tahun 1930. Dengan saat itu negara-negara Eropa yang menjadi lawan mereka kan harus bepergian dengan kapal laut selama 13 hari lebih. Ini pasti akan melelahkan. Jadi wajar mereka mencatat kemenangan 2 kali berturut-turut. Sekarang sepak bola modern kekuatan merata. Mereka pertama kalinya mencatat kemenangan 2 kali berturut-turut. Pochettino berhasil membuktikan bahwa dia di tengah keraguan banyak orang, banyak tawaran klub kepada dia, uji coba yang kurang baik, mereka kalah 2-5 dari Argentina. Pochettino juga dianggap bahwa ini dilatih Pochettino jinx karena Pochettino sendiri sebagai pemain
membawa Argentina tidak lolos dari fase grup tahun 2002. Jadi ternyata dia bisa mementahkan itu. Itu kejutan saya pikir. Tapi kalau kita bicara Jerman kan untuk pertama kalinya mereka lolos juga dari fase grup. Jerman sudah terlihat bahwa lawan-lawan mereka Curaçao itu mudah. Kemudian kalau kita lihat Pantai Gading mungkin sulit. Itu terlihat sekali tadi pertandingan tadi pagi bagaimana Jerman mengalami kesulitan di awal. Ketinggalan lebih dulu dari Pantai Gading lewat Frank Casey. Kemudian ada satu peluang Pantai Gading yang gagal dimanfaatkan oleh mereka. Jerman menyamakan kedudukan dan kemudian menang. Ini gambaran tim favorit bahwa mereka dalam keadaan tertekan bisa bangkit seperti Jerman dan kemudian memenangkan laga dengan coming from behind. Jadi saya pikir banyak sekali negara-negara yang sudah cepat panas Amerika Serikat, Meksiko utamanya. Tapi kan kalau kita bicara Meksiko sebagai tuan rumah tahun 1970 dan 1986, mereka selalu ngebut di awal, tapi di fase knockout mereka cuma mentok sampai perempat final. Jadi masih diuji lagi, apakah cepat panas nantinya melambat, ataukah akan terus panas seperti pesawat terbang ya, yang kemudian di atas dengan ketinggian yang konsisten dan rata untuk kemudian landing dengan sempurna. Oke, kita lihat siapa yang nantinya akan landing ya. Saya sebenarnya pengen nyebut negara karena punya jagoan, tapi janganlah ya. Kita harus netral dulu di sini, melihat bagaimana jalannya Piala Dunia nanti 2026 berjalan. Nah, Bung Gita, ini kan yang menarik tuh sebetulnya juga salah satunya adalah Brazil begitu ya. Kalau kita bicara Piala Dunia nih salah satu negara yang pasti banyak lah fansnya ataupun juga pendukungnya. Dan Neymar ini juga menjadi salah satu pemain yang ditunggu-tunggu dan disebut akan segera bergabung dengan tim di pertandingan selanjutnya. Anda melihat kehadiran dari Neymar ini bisa memecut semangat dari tim, kemudian juga memperbaiki formasi yang diberikan oleh pelatih, atau sebetulnya memang masanya sudah lewat kalau bicara kritik di media sosial begitu terhadap Neymar? Neymar itu peaknya di tahun 2014-2018 ya. Bahkan di 2022 pun dia lebih banyak guling-gulingan ketimbang dia memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi Brazil. Mungkin ada satu gol yang luar biasa pada saat membawa Brazil unggul atas Kroasia di perempat final. Itu gol individu yang sangat berkelas sekali. Tapi kemudian Brazil gagal. Kalah adu penalti. Di tengah keputusasaannya kan Neymar menyebut bahwa ini Piala Dunia terakhirnya. Umurnya yang 30 tidak memungkinkan ikut 4 tahun lagi. Kemudian kan dia jelas, dia tidak bermain di Eropa, dia bermain di Arab. Kemudian cedera banyak faktornya dia membuat dia kembali ke Brazil. Di Brazil bersama Santos pun dia sering cedera. Jadi secara performa dan secara kebugaran ini dia tidak meyakinkan. Cuman harus dilihat bahwa pada saat pengumuman pemain-pemain Brazil yang dibawa oleh Ancelotti lewat siaran langsung televisi, kan sambutan masyarakat sangat luar biasa pada saat nama dia disebut. Jadi ini memang dianggap sebagai ikon, sebagai pahlawan Brazil. Yang mungkin dari sisi positif iya, dia dianggap bisa mengangkat tim walaupun dia tidak bisa bermain di fase grup karena masih cedera, masih belum bugar. Hanya pasti ada beberapa individu di Brasil seperti Casemiro yang juga keseniorannya tinggi, kemudian Marquinhos kapten kesebelasan. Mungkin ya bukan nggak seneng ya, mungkin menganggap bahwa ini bukan zamannya Neymar lagi, jadi semuanya tidak membantu Neymar. Mungkin persis seperti Portugal lah, dengan adanya Bruno Guimaraes, adanya Bernardo Silva, menganggap bahwa Cristiano Ronaldo hanyalah one of the team gitu loh. Jadi saya menganggap bahwa Brazil ini menganggap Neymar hanya one of the team, bukan ikon yang harus apa ya terus disuguhi, dijunjung. Ini beda dengan Argentina yang menganggap Messi selalu menjadi ikon mereka. Jadi para pemain muda ini selalu apa ya eager, selalu haus untuk bermain bagi Messi. Itu aja jadi bedanya. Betul, 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 betul. Kita melihat juga sangat berbeda begitu ya bagaimana hasilnya, di mana Messi itu posisinya jadi seolah-olah begitu ya disuapi. Silahkan, ayo ngegolin ke Ya, gawangnya gitu ya. betul, betul sekali. Lihat aja posisi dia nomor 10, bukan bukan penyerang tengah, bukan striker, bukan center forward, tapi semua mengarah ke dia. Bahkan nomor 9 Lautaro Martinez pun membuka jalan bagi dia pada saat dia pegang bola untuk bikin hat-trick ke gawang Algeria di pertandingan pertama. Itu Oke, bedanya. sebelum kita masuk ke Argentina, kita masih membahas Brazil terlebih dahulu. Kalau tadi pemainnya Neymar ini menjadi salah satu sosok begitu yang juga menjadi pembahasan. Yang kedua adalah soal formasinya, Bung Gita. Kalau kita lihat kan transisi Brazil ini formasinya 4-2-4 ala Ancelotti lah ya. Apakah ini Ya, membuat betul. mesin serangan mereka seperti Vinicius Junior, Endrick, Rafinha dan lain-lain lebih mematikan dibandingkan sebelumnya? Ini yang kurang dari Brazil. Secara individu mereka luar biasa. Dari penjaga gawang sampai ke tengah ke depan. Mungkin harus digarisbawahi bahwa lini tengah Brazil tidak sementereng Brazil terdahulu. Artinya Casemiro itu sudah lewat masa terbaiknya bersama Real Madrid.
Di Manchester United itu kan baru setengah tahun terakhir dia bermain luar biasa. Itu pun kemudian dia sudah keluar dari dari Manchester United dia sudah keluar sehingga dia tidak akan bermain di liga tertinggi lagi di Eropa. Kemudian Bruno Guimaraes, terlepas dia salah satu pahlawan dari Newcastle United, dia tidak pernah membawa performa klubnya untuk tim nasional. Jadi harus dibilang bahwa cadangannya pun Fabinho, kemudian Lucas Paqueta bermain di lokal, Fabinho bermain di Arab, itu sudah melewati masa terbaik mereka. Jadi bisa dibilang bahwa lini tengah Brazil ini mediocre. Hanya saja lini serang mereka kan masih bagus. Ada Endrick, pemain muda, kemudian ada Vinicius Junior yang skill individunya luar biasa. Gol-golnya tuh ala gol Real Madrid kepada ke gawang Haiti. Kemudian ada Rafinha yang kabarnya sudah tidak bisa bermain lagi di Piala Dunia karena cedera hamstring kembali. Jadi lini tengah yang hanya mediocre dan lini depan yang juga performanya terlihat biasa-biasa saja, ini yang mengkhawatirkan bagi Brazil. Lini belakang mereka oke, bagus. Ada Marquinhos di sana, ada Gabriel Magalhaes di sana, penjaga gawang juga Alisson. Tapi keistimewaan Brazil dulu adalah bek kanan dan bek kiri mereka adalah kelas dunia. Sekarang kan Danilo, kemudian Douglas Santos, penggantinya Alexandro, kan nggak bisa dibilang kelas dunia, jadi kelas mediocre juga. Jadi nggak heran kalau di kualifikasi sendiri, untuk pertama kalinya dalam kualifikasi Piala Dunia Brazil itu kalah 6 kali dan hanya ada di urutan kelima. Bayangkan yang lolos langsung itu 6, Brazil itu urutan kelima. Bahkan kalah dari Bolivia, kalah dari Uruguay, kalah dari Kolombia, kalah dari Argentina 2 kali. Ya beda dengan Brazil terdahulu. Dan kemudian setelah undian ada lawan mereka namanya Maroko. Ini yang sangat mengkhawatirkan karena kenapa? Bisa saja mereka jadi runner-up group. Dan runner-up group kan ketemunya dengan Belanda atau dengan Jepang nantinya di babak 32 besar itu. Oke, jadi yang harus diwaspadai kalau bicara soal timnas Brazil, ini pola permainan yang seperti apa, Bung Gita? Yang harus diwaspadai adalah tangan dingin Ancelotti yang mungkin saja berbuah sesuatu. Kenapa Ancelotti dipanggil? Karena Ancelotti ini bisa mengangkat sebuah tim yang terpuruk jadi tim yang bagus. Tapi balik-balik lagi, Ancelotti kan pernah gagal bersama Everton. Kenapa? Karena Everton tidak punya finansial yang cukup untuk membeli pemain sehingga pemainnya mediocre. Nah, mediocre di lapangan tengah itu kan milik Brazil sekarang, harus diakui lah itu. Ini gimana Ancelotti kan selama memegang Brazil juga winning rate-nya juga nggak terlalu bagus. Dia pernah kalah 3 kali. Jadi belum bisa mengangkat Brazil sampai sejauh ini. Bahkan kalau kita lihat blunder pemain Brazil itu blunder apa ya? Blunder schoolboy error lah istilahnya. Melawan Mesir di pertandingan persahabatan sebelum Piala Dunia. Marquinhos yang luar biasa bersama PSG, 2 kali juara Liga Champions dan selalu solid di pertahanan, bisa-bisanya buang bola ke arah kiper dengan posisi tanggung. Itu nggak pernah dilakukan oleh pemain-pemain Brazil pada saat di klub bersama Brazil. Ya dilakukan sampai saat ini. Brazil itu juara dunia tahun 2002 pada saat mereka playing as a family gitu loh. Sekarang saya nggak ngelihat Brazil itu playing as a family. Memang ada Matheus Cunha di depan yang cetak 2 gol kemarin, tapi lihat aja cara selebrasinya, semua menyambut Cunha, tapi ada saja pemain yang tidak menyambut karena banyak sekali bukan persaingan, mungkin persaingan di klub yang kemudian berimbas ke tim nasional yang membuat Brazil agak mengkhawatirkan kebersamaan mereka. Dan kalau Brazil tidak bersama itu biasanya mereka tidak juara dunia jadinya. Harus belajar sama timnas Indonesia sepertinya ya Bung ya, melihat bagaimana kemudian kekeluargaan sekali begitu apapun klubnya di pertandingan dalam negeri, tapi saya nggak ikut Piala Dunia. Nah Bung, dari Brazil kita bergeser ke Belanda. Kalau kemarin begitu ya kita bicara soal Belanda, ini kan sempat ditahan imbang begitu ya 2-2 oleh Jepang di pertandingan perdana. Kemudian dini hari tadi ketika Belanda melawan Swedia, ini performa meningkat begitu ya, menggilas Swedia sampai 5-1. Ini tandanya mesin Belanda sudah panas atau apa yang kemudian kemarin strategi Jepang yang sangat andal? Ditahan dulu, Bung Gita, nanti kita akan kembali dan membahasnya usai jeda. Mata dunia tertuju pada 16 kota di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko untuk ajang sepak bola paling bergengsi di muka bumi. Ikuti update informasinya, prediksi dan rangkuman hasil pertandingan,